Selamat datang di Kyoto. Kota ini merupakan kota di Jepang yang punya budaya, sejarah, dan kuliner yang menarik. Dalam video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan di Kyoto, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan ikuti petualangan aku. Selamat datang di Kyoto. Di belakang aku sudah ada Kyoto Tower dan aku bakal ajak kalian jalan-jalan di Kyoto. Setelah kemarin beberapa video, aku udah ajak kalian jalan di Tokyo. Dan sekarang kita udah pindah di kota selanjutnya di Kyoto. Tapi di Kyoto kali ini kita nggak terlalu banyak ke tempat-tempat sejarah dan lain-lain. Kita bakal jalan-jalan nyantai aja karena aku bawa keluarga di sini. Jadi kita ke tempat-tempat yang familiar aja ya. Maksudnya yang keluarga friendly. Mungkin ke mall-mall atau cafe atau jalan-jalan singkat aja di kota-kota. Ya, mari kita jalan-jalan di Kyoto. Apa yang bakal kita lakukan? Kita makan dulu. Oke, kita makan ramen yang ada di Kyoto Station. Let's go! Begitu sampai di Kyoto, aku pengen ajak kalian makan dulu di salah satu mall. Ini tuh Kyoto Station, jadi tergabung stasiun dengan mall. Dan ada satu lantai 10 di mana terdiri dari ramen semua. Jadi aku lagi ada di restorannya buat makan ramen di sini. Nah, jadi biasanya kalau pesan ramen di Jepang itu ada yang pakai pork broth-nya atau kaldunya. Ini salah satunya pakai pork dan dagingnya tuh daging chashu begini. Nah, ini daging chashu-nya. Dan kalau kalian lihat ya kuahnya ini kayak beneran kental banget ya. Mie-nya juga mie tipis. Ini aku suka mie tipis ya. Sama kaldunya juga gurih. Ada telur juga. Telurnya juga dalamnya. Ini harganya 891, sekitar 110 ribuan lah. Mari kita coba. Asli. Ini gurih banget. Kaldunya enak. Rasanya tuh mantep banget. Kalau pakai broth atau kaldu dari babi ini agak asin kuahnya. Cuman masih oke lah. Biasanya kalau restoran tuh udah include sama minum. Nih air es. Jadi bebas refill. Pesan makan aja udah dapet minum. Jadi aku mau beli kopi dulu ya. Ini kopi ini Georgia ini enak. Jadi kalian kalau misalnya ketemu vending machine, kalian beli yang Georgia. Ini less sugar guys, tenang aja. Cuman paling di bawah 100 kalorinya. Ya. Jadi aman. Jadi pertama kalian klik dulu. Nanti masukin koinnya di sini. Coba. Terus lanjut. Lanjut. Lagi. Udah ya? Oh iya lagi. 160 kan? 10 lagi. Nah, habis itu ya pencet. Nah, keluar juga Georgia Coffee. Ini anget ya. Jadi kalau ini merah hot, itu artinya anget. Kalau misalnya yang biru ya dingin. Jadi ini yang anget punya. Kalian tahu nggak kalau di Kyoto ini lagi dingin banget. Kemarin di Tokyo nggak terlalu dingin ya. Jadi di sini tuh dingin banget. Bisa 12 derajat. Mari kita minum. Enak pol. Cuma 47 kalori. Enak. Kopi tapi kayak rasa milk tea. Mungkin biasanya kalian ngelihat Mike versi ngebolang traveling, tapi kali ini aku jadi tour guide buat keluarga, jadi nggak bisa yang ngebolang ya. Kalian bisa adjust itinerary beneran, kalau sama keluarga beda banget. Kayak ya tempat-tempatnya harus dikurangin. Dan di belakang aku ini Kyoto Station, unik banget karena ya kerangka atasnya ya begitu. Aku sudah kurang lebih 3 kali kesini ya. 4 kali.
Suasana itu lumayan ramai. Kalian lihat itu banyak grup-grup tour. Biasanya tuh juga kalau one day trip ya ngumpulnya dari sini. Dan meskipun siang ini dingin sekali ya. Aku nggak tahu kenapa dingin banget di akhir Maret ini. Ini tadi papa mamaku mau belanja buat snack-snack. Lihat-lihat sih sebenarnya. Di sini tuh banyak yang unik-unik. Contohnya ini. Kayak isinya red bean. Kayak pangsit gitu. Biasanya dia kasih tester juga buat kita cobain. Dan biasanya di Kyoto ini terkenal dengan matcha. Jadi kalau kalian mau tes matcha yang terkenal banget di Jepang, datangnya ke Kyoto. Di sini senternya matcha atau teh hijau. Jadi kita sudah selesai dari stasiun jalan-jalan. Kita bakal pergi ke satu cafe deket banget sama stasiun, sebelahnya doang. Sambil kita ketemu Selin, keponakanku, dan suasana Kyoto ini enak banget ya, apalagi di akhir Maret ini ternyata suhunya cuma 12 derajat, jadi sejuk-sejuk. Sejuk banget malah. Sejuk dingin kayak angin bersalju, tapi ya nggak ada saljunya. So aku suka banget cuaca di Kyoto ya. Aku jauh lebih suka Kyoto dibandingkan Osaka atau Tokyo. Nah di Jepang ini tuh ramah banget pejalan kaki, jadi di mana-mana kalian bakal ngelihat orang jalan kaki semua. Dan di sini juga transportasinya banyakkan bus sama kereta. Ini hojicha latte. Jadi hojicha itu kayak teh tapi basicnya lebih kencang dibandingkan teh biasa. Kalau mau yang lebih light, pesannya yang matcha. Hojicha ini lebih pekat. Cuman enak. Kayak matcha latte kan. Wih, di Kyoto kan terkenal banget matcha kan. Pokoknya besok aku ajakin ke matcha. Cobain banana bread. Selin. Emang ngikutin wajah. Halo Selin. Setelah tadi dari Kyoto Station dan ngopi, akhirnya aku sampai juga di Airbnb. Ini satu rumah di belakang ini. Aku sewa untuk keluarga. Jadi kita bakal stay di satu rumah ini. Aku bakal ajak kalian room tour sebentar ya. Nah ini satu rumah banget sih. Ini kalau kalian penasaran namanya Tsumugi Machiya ini. Nih. Nah, di sini ada kamarnya. Terus bukan kamar sih, ini kayak ruang tamu. Dan ini toiletnya. Toiletnya ini satu ya. Satu di sini. Terus masuk ke sini ada tempat wastafel, cuci-cuci. Terus dan di sini ada ya bathtub ya. Bathtub buat berendam atau mandi di sini. Nah, biasanya kayak di onsen ya ada kayak gininya, duduk di sini. Nah, ini tempat mandi Jepang banget ya. Dan kita coba ke atas ya. Ini tuh simetris, jadi di sebelah kanan sana itu persis sama kayak gini juga. Kayak ada dua sisi gitu. Sekarang kita langsung aja naik ke atas ya. Oh iya, di sini tuh ada taman juga. Jadi kalian bisa buka sebenarnya. Dan view-nya tuh langsung ke taman. Nih, taman. Cuman ya diintip orang kayaknya.
Terus ini pakai sendal. Naik ke atas. Di sini ya ini kayak rumah Jepang banget ya. Nah, ini ryokan ya. Jadi alas di bawah sama ada heater atau AC dan ada selimut-selimutnya. Dan ini adalah kamarnya, kamar utama lah bisa dibilang. Nyaman sih ya. Dengan view-nya. Oh, ada balkon juga, bisa lihat sama tetangga. Jadi di kesempatan explore Kyoto selama 3 hari aku bakal buat beberapa series video. Dan di sore ini sebenarnya nyantai ya, karena tadi kita baru pindah dari Tokyo. Dan setelah dari Kyoto Station kita mampir di area penginapan aku. Ini tuh areanya masih di dekat Kyoto Station, dimana depan ini ada Toji Temple. Ini salah satu temple yang oke juga ya, maksudnya terkenal yang ada di Kyoto. Tapi nggak seterkenal Kiyomizu-dera atau yang lain-lain. Cuman di video kali ini aku mau tunjukin aja suasana atau lingkungan sekitar dari tempat tinggalku di sini. Tadi aku sudah ajak kalian buat sedikit Airbnb tour ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pagoda, ini namanya Toji Temple. Sebenarnya tadi kita pengen masuk, entrance fee-nya tuh cuma 500 yen atau sekitar 50.000 rupiah lah. Cuman sekarang udah tutup, mungkin besok udah buka lagi ya. Tapi suasananya di sini beneran homey banget karena di sekitaran Airbnb tadi itu banyak perumahan warga. Aku suka banget keliling-keliling tadi jalan kaki di perumahan warga karena ya suasananya tuh begitu peaceful, tenang banget. Kalau kalian penasaran dengan suasana lingkungan tetangga di Jepang ya, di sini tuh memang kalem banget. Aku suka banget, asli top. Ini aku mau ajak kalian buat keliling sore ya, karena ini suasananya enak banget. Lagi di Maret akhir dan lagi mau masuk musim cherry blossom. Dan kalian lihat ini belum ada bunga-bunga ya. Mungkin kalau di Kyoto ini sekitaran 1-2 minggu lagi baru bermekaran. Cuman di some park, beberapa area tuh sudah bermekaran. Contohnya di dalam situ, di dalam temple tuh sudah ada bunga-bunga cherry blossom yang mekar juga. Asli suasana Kyoto itu enak banget. Kalau kalian ke Kyoto waktu musim cherry blossom, dijamin kalian bakal suka banget sih. Biasanya rute favorit orang kalau misalnya pergi ya ke Jepang itu biasanya mereka pergi ke Tokyo, Kyoto, Osaka, udah itu doang. Tapi sebenarnya ya kalau kalian pertama kali ya udah visit itu aja. Nah, aku pengen ajak kalian buat naik ke atas ini. Kayaknya di atas JPO, jembatan penyeberangan ini bisa kelihatan bukit ya, atau kelihatan tempelnya dari atas. Nah, kalian lihat dari atas ini tuh kelihatan bukit-bukit di sebelah sana. Jalanan-jalanan yang keren ya. Bersih banget Kyoto asli. Nah, di sisi dari tempelnya, ini ada kolam. Aku nggak tahu sih ini kolam apa. Cuman kayaknya ini aliran arus siring ya dari kota. Nah, sedikit sejarah tentang kuil Toji ini merupakan kuil yang dibangun oleh Kaisar Saga, Kaisar ke-52 dari Jepang. Kalau kalian lihat di situ ada pagoda, itu 5 lantai ya. Dan ini juga sudah termasuk dari UNESCO World Heritage, situs budaya yang dilestarikan. Nah, kuil ini tuh salah satu kuil Buddha, dimana kalau kalian mau beribadah, kalian bisa datang ke dalam ya. Di belakang sana ada kuil utamanya, dan masuknya dari sini, dari depan ini, kalian bisa masuk ke dalam.
kalau kalian jalan kaki dari Kyoto Station itu cuma sekitar 15 menit sih. Jangan lupa mampir ke Toji Temple ya. Nah, malamnya tuh aku pengen cari makan sebenarnya tadi tuh di restoran-restoran, cuman waktu aku bilang 7 orang, mereka tuh nolak semua karena rata-rata beberapa restoran izakaya itu kayak mereka nolak semua, aku nggak tahu kenapa. Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya. Terus jadinya untung ada mall dekat Aeon, jadi kita makan di sini di mallnya. Ini lagi lihat supermarket karena di Airbnb kan ada dapur, jadi kita bisa masak cemilan kayak beli daging-daging gitu guys. Setauku ya daging steak A5 juga nggak terlalu mahal sih. Ya tadi beli steak lagi, jadi nanti masak-masak lagi ya di Airbnb. Kalau kalian belum pernah nonton video aku masak, kayaknya video sebelum-sebelumnya di Tokyo ada masak wagyu. Jadi kita makannya di restoran Chinese, cuman ya ini fusion sama Jepang juga sih. Nasi goreng tapi ada ebi furainya. Ini Jepang ya, ebi furai ya. Terus juga karena di sini tuh agak hambar juga beberapa tempat makan, jadi kita beli saus sambal juga di supermarket sih. Ya. Sebenarnya orang Jepang tuh nggak suka kalau makanan dicampur, cuman ya ini Chinese food ya. Mari coba. Kau pesan apa Sal? Ebi furai. Ebi furainya gede banget. Cuman wangi banget sih. Ini tadi ebi furainya datang, wangi banget. Enak. Dia pesan ebi furai kayaknya enak banget sih Gisa. Gede banget kan? Coba makan. Enak ya? Lucu banget. Bah, kamu makan apa kalau kamu? Makan apa? Kata-kata hari ini? Lucu banget tuh. Dan itulah jalan-jalan seharian di Kyoto ya, karena hari itu baru sampai banget. Jadi tadi kita baru sampai dari Tokyo naik Shinkansen, dan jalan-jalan seharian sebenarnya cuma jalan-jalan buat ngeliat lingkungan sekitar dari Airbnb ini aja. Ya ini sebenarnya semua vlog biasa ya, sama nanti aku pengen tunjukin kalian beberapa tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk jalan nyantai ya di Kyoto ini. Selamat pagi, di hari kedua aku di Kyoto. Jadi hari ini aku bakal ajak kalian seharian jalan-jalan di kota Kyoto, Jepang. Nah hari ini aku bakal keliling-keliling beberapa tempat, seperti pagi ini aku mau pergi ke Kiyomizu-dera, dan nanti aku bakal pergi ke Nishiki Market, itu area pusat kota juga, dan juga nanti pengen pergi ke cafe juga. So ikutin aku traveling di Kyoto hari ini. Let's go! Jadi sekarang aku lagi naik bus di Kyoto. Yang aku mention bedanya Tokyo, Kyoto, Osaka. Di Kyoto ini lebih banyak bus ya dibandingkan jalur kereta. Jadi waktu di sini buka Google Maps itu kebanyakan diarahinnya pakai bus semua. Dan sekarang aku lagi di dalam bus. Dan satu yang unik adalah kalian tuh kalau masuk ya tinggal masuk aja dari tengah dan nanti duduk aja langsung. Nah nanti tunggu kalau udah sampai di tujuan kalian, di depan sana sebelah sopir itu ada untuk tap kartu. Jadi nanti kalian tinggal tap aja di sana. Beda sama kota lain ya. Nah, sekarang aku sudah turun dari bus dan menuju ke Kiyomizu-dera. Dan kalau pergi agak siangan tuh rame banget ya. Aku tuh udah 3 kali, ini kali ketiga kesini. Biasanya aku pergi tuh jam 6 pagi udah OTW dan sepi banget. Tapi ini di jam 10 ya, jadi rame banget.
Nih, di atas sana kalian udah bisa kelihatan tempelnya. Di pinggir-pinggirnya ada yang jual aksesoris banyak, kayak kipas-kipas atau es krim. Dan tadi juga ada beberapa toko yang sewa kimono gitu, supaya kalian bisa foto di Kiyomizu Dera gitu. Di jalan kita stop dulu, ini ada, aku lupa namanya ini. Bentar, aku cari tahu nanti ya. Aku klik di sini. Nah, ini harganya 330 yen. Itu sweet soy sauce dumpling. Jadi kayak mochi gitu, cuman dia agak asin karena pakai soy sauce. Aku udah pernah coba. Ini dia kayak rice cake gitu, terus dikasih sama sauce. Let's try. Yang ini ada bubuk matchanya. Sausnya ini ternyata soy sauce, jadi agak lumayan asin, tapi ada manisnya. Ini bener kenyal banget, karena itu rice cake ya. Mirip tteokbokki rasanya, cuman kalau ini tuh dessert. Satu ini harganya 330 yen, sekitar 40.000. Buat dicobain sih, dessert dari Jepang. Setelah aku cari tahu di internet, namanya tuh ternyata Mitarashi Dango. Ya, kalian bisa cari itu nanti kalau kalian penasaran dengan dessertnya. Tapi ya dessert kan biasanya manis, tapi kalau ini tuh asin. Ya, cobain lah kalau ke Jepang. Dan itu lagi dingin banget, sekitar 8 derajat Celcius. Aku pengen beli kopi hangat. Tinggal tap aja isi card kalian, terus tinggal ambil. Black coffee, no kalori. Panas. Yaudah, kita cobain ya kopinya. Kaleng guys. Ya tadi memang kaleng sih bentuknya. Inilah kalau jalan-jalan santai ya, jadi kayak kemana stop. Kalau backpackeran tuh cepet banget pindah-pindah tempatnya ya. Jadi kita nyantai aja di trip kali ini. Cuma 0 kalori. Kopinya nggak terlalu strong sih, cuman buat melek di pagi hari oke banget. Jadi banyak minuman-minuman enak di vending machine ya. Kalau kalian sering ke Jepang atau kalian pengen ke Jepang, cobain deh beli minuman di vending machine. Sekarang aku udah ada di Kiyomizu Temple di depan aku ini. Dan aku mau liatin kalian pemandangan kota Kyoto. Dan hari itu lumayan cerah, kalian bisa kelihatan kota Kyoto di sana. Kalau kalian lihat ini bunga warna putih, warna pink. Ini udah musim cherry blossom, jadi keren banget ya di sini. Dan kalau kalian lihat tower sebelah sana itu adalah Kyoto Station. Kemarin kita udah buat video di area sana ya. Dan biasanya kalau kalian naik Shinkansen ya stopnya di sana. Dan yang paling aku suka adalah view perbukitan yang lumayan mulai kehijauan ya. Karena ini peralihan dari winter ke musim summer. Aku suka banget lihat pemandangan ini, keren banget. Nah, jadi kita naik lagi satu. Kalau kalian lihat ini bunga-bunganya ya masih kuncup begini, belum mekar. Warnanya tuh pink. Dan nanti kalau sudah mekar tuh kayak di ujung sana warnanya udah pink-pink putih gitu. Nah, jadi ini nggak boleh kalian petik ya. Jadi ini belum mekar, mungkin sekitar 3-5 hari lagi karena dia tuh mekarnya cepat dan rontoknya juga cepat. Makanya untuk lihat cherry blossom itu ya di 1 minggu 2 minggu doang. Makanya sekarang tuh
rame banget ya. Nah, kalau kalian mau lihat yang udah mekar, kayak gini nih, banyak yang foto di sini. Cantik banget. Terus yang ini juga nih, yang ini warnanya agak lumayan pink, lebih keluar warnanya. Kalau di temple biasanya orang cuci tangan dulu seperti di kolam seperti ini untuk membasuh tangan mereka sebelum masuk ke kuil. Dan inilah kuilnya ya. Kalian bisa berdoa di sini. Ini kuil agama Shinto yang ada di Kyoto. Nah, jadi kita sudah di atas sekali dari Kiyomizu Temple. Kiyomizu Temple ini didirikan tahun 778 ya oleh seorang biksu pada waktu itu yang sekaligus merupakan seorang jenderal. Namanya tuh Sakanoue Tamarumaro. Dia merupakan seorang jenderal dan biksu pada waktu itu membangun temple ini. Dan kalau kalian lihat ya, ini kawasan satu temple tuh di atas perbukitan, jadi di sini tuh lumayan dingin, tapi area perbukitannya juga masih alami terjaga banyak pohon-pohon dan rindang banget. Nah, tempat ini dinamakan Kiyomizu Dera. Kiyomizu itu artinya air yang jernih. Jadi memang di dekat perbukitan sini tuh waktu itu ada yang namanya sumber mata air jernih. Makanya tempat ini dinamakan Kiyomizu Dera. Tempat ini tuh sangat populer di kalangan turis, apalagi di musim sakura seperti ini. Mereka ada festival biasanya, dan tempat ini juga dalam 1 tahun itu mencatat kunjungan sekitar 1 juta pengunjung. Which is sangat-sangat ramai sekali. Apalagi sekarang di Cherry Blossom tuh banyak bunga-bunga sakura bermekaran di sini. So ini jadi top destinasi kalau kalian lagi di Kyoto. Tapi saran aku udah ketiga kali kesini. Kali pertama kedua sepi banget. Tapi kalian harus bangun jam 6 pagi ya buat kesini supaya kalian dapet spot-spot foto yang sangat menarik di sini. Nih, jadi kalau kalian lihat ini ada jalanan. Rame banget. Kita mau pergi ke Sanenzaka Path, itu satu jalanan kayak gini juga. Rame banget ya. Satu jalanan penuh. Tapi di kiri kanannya kalian bisa lihat store-store toko. Dan sini banyak yang jual matcha karena di Kyoto terkenal sekali matchanya. Nah ini juga salah satu yang terkenal ya jalanannya. Karena kalian lihat ini perumahannya beneran tradisional banget. Dan jalannya ini sangat-sangat terkenal ya. Kalau orang pagi itu banyak yang hunting foto di sini, di satu jalanan ini. Karena secakep itu guys. Wah, keren banget ya. Aku udah 3 kali datang pagi itu selalu sepi. Jadi kalau kalian mau foto sepi-sepi ya pagi hari ya. Sekitar jam 6, 6.30, jam 7. Ramai sekali bu. Ramai sekali. Nih, depan ini tuh ada temple yang sangat terkenal ya. Ini jalanannya sangat-sangat terkenal sekali. Karena view jalanan dan di ujung kalian bisa ngelihat temple di depan sana. Nama temple ini adalah Hokkanji Temple. Salah satu temple penting juga yang ada di Jepang. Nah jadi aku barusan isi IC card di Lawson. Dan kalau kalian ke Lawson tuh cobain snack fried chicken. Itu cuma 230 sekitar 20 ribuan. Dalamnya tuh moist banget. Wangi lada. Enak banget pokoknya. Ini ada yang spicy juga. Spicy itu bentuknya lebih merah begini. Dan begitu digigit. Kali itu pakai paha kan. Jadi masih ada juicy-nya gitu. Memang terasa agak lebih pedas gitu. Cuman ya masih oke.
Ini adikku cobain yang apa? Original. Enak ya? Cemilan Lawson. Sekarang aku udah pindah di daerah Nishiki Market. Jadi di sini tuh juga salah satu pusat kotanya karena ada mall-mall gede. Dan di sini aku mau makan siang, all you can eat dulu bareng keluarga aku. Kalau kalian pengen cari all you can eat ya nanti aku kasih rekomendasi restorannya ya. Ya ini area rame ya. Tuh. Di sana ada mall dan pusat kotanya juga di sini sih. Kalau kalian lihat di sebelah sana tuh ada cherry blossom mekar di tengah kota. Cantik banget, keren cuy. Nih, nama tempatnya tuh Yaruki All You Can Eat Yakiniko. Dia ada wagyu course sekitar 5 ribuan, berarti 600 ribuan sih. Kayaknya pakai biasa juga udah enak. Ya, jadi kita makan dulu ya, All You Can Eat. Jadi kita makan di dalam. Ini ada paket-paket course-nya dan langsung pesannya tuh di sini. Nanti tinggal pilih aja dagingnya. Pertama tuh dikasih gyutan. Gyutan ini adalah lidah sapi ya. Bentuknya juga keren banget. Nih, contohnya daging-dagingnya kayak gini. Nah, jadi ini tadi udah jadi ini gyutan lidah sapi. Yummy. Aku lumayan suka daging sapi. Tadi aku ada pesen kimchi juga. Kimchi itu harus ada kalau misalnya barbekyuan ya. Segar banget. Nah, jadi ada telur mentah ya. Ini untuk cocolan biasanya. Nah, jadi nanti kalian tinggal pisahin ya. Nah, terus kalian kocokin aja kayak gini. Sampai dia cair ya. Terus, nah udah sampai kayak gini. Celupin. Mari kita makan. Yummy. Kamu makan apa? Kamu elegated juga? Iya. Mulut kamu kenapa mulut kamu? Udah sekitar berapa ya? 1 jam. Udah habis semua makanan dan kenyang banget. Jadi banyak menu-menu lain juga. Dessertnya cuma es krim ya. Nih. Sisa waktunya tuh 27 menit lagi. Nah, terus ini ada es krim dessert-dessertnya. Nih. Aku yang mau ambil yang matcha deh. Sama minumannya nih ada lumayan banyak. Ada orange. Nah, jadi terakhirnya pesan es krim aja. Strawberry-nya asam banget. Udah kenyang banget makan, ya kita lanjut jalan-jalan ya di Kyoto, di area Nishiki sini. Wah, dingin banget. Jadi kita habis makan bareng sama Shelin. Apa dingin ya? Dingin ya, ini pelek ya, dingin ya. Sayang. Dingin ya, dingin. Setelah selesai makan kita jalan ke daerah Nishiki karena daerah ini tuh deket-deketan semua, pusat kotanya rame. Sekarang Nishiki juga lagi rame banget ya, Nishiki Market. Kalian bisa cari seafood, banyak makanan juga di sana. Nih, ramai sekali.
Ya sekalian kita jalan-jalan ya. Wah, ini ada kafe kucing. Ini kelihatan terik sih guys, cuman suhunya tuh 10 derajat untuk sekarang. Jadi nggak terlalu kelihatan panas. Jujur aku dengan jalan kaki begini aja aku udah jatuh cinta banget sama Kyoto ya sejujurnya. Mungkin kalau kalian lihat ya ini aku rekamin raw aja. Kalian bisa lihat suasana kondisi jalanannya ya. Nah ini adalah salah satu pintu masuk dari Nishiki Market, pasar yang ada di Kyoto. Nih kiri kanannya kadang ada yang jual aksesoris, makanan, atau kopi nih. Ada kafe. Nih, ini juga rame nih. Ini kayaknya jajanan snack gitu. Biasa kalau enak dia tuh ngantri. Yang ini tuh glaze donatnya, tapi ini tuh glaze-nya tuh kayak green tea hojicha. Ini hojicha glaze. Satunya sekitar 280 yen. Let's try. Iya, hojicha. Dia goreng donatnya garing banget. Terus glaze-nya juga wangi banget. Digoreng. Dalamnya lembut. Makan. Waktu digigit tuh glaze-nya langsung hancur. Tadi sebenarnya mau antri matcha house cuman rame banget. Jadi kita cari yang nggak antri aja. Nih banyak banget store fashion ya, kiri kanan. Aku juga mau lagi cari sepatu, papa aku lagi nyari sepatu. Kita sambil lihat-lihat jalan-jalan. Suasananya enak banget nih. Dan di sini juga banyak makanan, restoran-restoran gitu. Namanya Nishiki Market. Dan kalau misalnya kalian mau cari snack juga, biasanya kalau malam semakin banyak lagi snack-snack di sini. Lagi pada nyari sepatu. Ini sepatuku tuh yang on cloud baru beli, kita ganti sepatu. Tapi sini nggak ada sih. Wow, itu sepatu brand Jepang yang lagi hits banget. Enak sih buat jalan. Kita cobain nanti keliling ke Eropa ya, atau ke luar negeri. Nah dari Nishiki Market tuh ada jalan ke sungai, tapi di perjalanan aku nemuin satu selokan yang bagus banget. Karena ini lagi cherry blossom ya, jadi kalian lihat bunga-bunganya juga sedang bermekaran. Nih cakep banget asli. Wow, cakep banget. Nih kalau kalian lihat selokannya ya, jernih, bersih. Dan ditambah di situ ada cherry blossom yang sedang bermekaran. Cakep pol. Sekarang aku udah tiba di Kyoto. Ini rivernya keren banget, guys. Kalian lihat di sana ada cherry blossom sudah, kayaknya ini udah full bloom ya. Artinya sudah mekar banget.
Ini sakura yang sudah full bloom. Cantiknya, keren sekali. Nih kalau kalian lihat suasana di pinggiran sangat-sangat cakep. Orang-orang jalan-jalan, nikmati pemandangan, dan sungainya juga jernih banget. Jadi kalau kalian ke Kyoto jangan lupa mampir ya. Nih keren banget asli. Ini di pinggir sungai juga ada taman yang punya bunga sakura udah mekar. Tuh orang ada yang sewa kimono dan foto di sini, keren banget. Barusan aku beli kopi, mereknya tuh Dotor. Ini kayak kopi chain lah yang ada di Jepang ya. Segini tuh cuma 20 ribuan. Small ice coffee. Supaya nggak ngantuk aja karena hari ini belum ngopi sama sekali. Pahit. Cuman ya biasa aja sih kopinya. Cuman untuk biar melek ya oke banget. Shining, shimmering, splendid. Sekarang lagi sore dan dingin banget, tadi 8 derajat. Ini berapa teguk doang habis sih? Di depan dari Nishiki Market itu ada Takashimaya. Ini merupakan mall atau Takashimaya pertama yang ada di seluruh dunia. Kalau kalian pernah ke Singapura mungkin kalian familiar sama Takashimaya. Nah di lantai ini banyak banget kayak cemilan-cemilan. Bahkan di lantai ini juga ada grocery stores. Kamu kamu kenapa begitu? Bibirnya kenapa begitu bibirnya? Juga kenapa? Dan sudah selesai hari ini, sekarang sudah mulai gelap jam 6 sore. Dan aku udah sampai di area hotel lagi. Kalau kalian ingat video sebelumnya, belakang ini adalah Toji Temple ya. Kemarin aku udah jelasin sedikit mengenai Toji Temple. Ini tuh di hari Minggu, jadi tadi dari pagi kita pergi ke Kiyomizu-dera, terus juga kita pergi ke daerah Nishiki, dan di sana juga banyak mall-mall, shopping-shopping. Cukup lelah ya, karena di 2 atau 3 tempat doang, tapi kita maksimalin di tempatnya tadi sambil jalan-jalan dan kulineran. Ingat ya kalau kalian pergi ke Kiyomizu-dera itu jam 6 atau jam 7 itu baru sepi banget untuk foto-foto. Overall ya aku suka banget, apalagi tadi yang nyantai sebentar di pinggir sungai, itu the best sih. Aku suka banget di pinggir sungainya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di episode masih di series Jepang selanjutnya. Bye-bye.